Ayat hari ini adalah Efesus pasal 3, ayat 8 sampai 13. Mari kita baca bersama. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Amin. Hari ini, Paulus berbicara tentang kasih karunia dan tujuan dari kasih karunia yang ia terima. Peristiwa pertobatan Paulus saat ia bertemu dengan Yesus Kristus bukanlah peristiwa yang hanya untuk dirinya sendiri. Tentu saja, ketika seseorang bertemu dengan Yesus, ia tidak menemuinya hanya untuk orang itu seorang. Melalui orang tersebut, Allah ingin lebih banyak lagi orang masuk ke dalam kerajaannya. Itulah sebabnya Allah memanggil seseorang dan menempatkannya dalam pelayanan Injil demi kerajaannya. Paulus bahkan menyebut dirinya yang paling hina dari semua orang kudus untuk menunjukkan betapa besarnya kasih karunia yang ia terima. Paulus, yang dahulu menganiaya gereja, menceritakan bagaimana ia bertemu dengan Yesus Kristus dan menerima kasih karunia yang luar biasa. Dengan demikian, ia berulang kali menekankan betapa besarnya anugerah Allah kepadanya. Ketika berbicara tentang kasih karunia yang besar itu, Paulus menyatakan bahwa melalui dirinya, Injil Kristus telah diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, orang-orang bukan Yahudi, yang sebelumnya dianggap tidak dapat diselamatkan. Dengan ini, ia menunjukkan bahwa kasih karunia itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang jauh lebih luas. Melalui pengalamannya, Paulus bersaksi tentang perluasan kerajaan Allah dan betapa berharganya satu jiwa di matanya. Dalam bacaan kita hari ini, ia dengan jelas menekankan bahwa kehendak Allah adalah agar lebih banyak orang menerima keselamatannya. Mari kita perhatikan bacaan kita dengan saksama. Ayat 8 berkata, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, yang dengan jelas menunjukkan tujuan kasih karunia yang ia terima. Kemudian, dalam ayat 9, ia melanjutkan, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Melalui ayat ini, Paulus menjelaskan bahwa kasih karunia yang ia terima bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan bagian dari rencana kekal Allah yang luar biasa. Paulus menyebutnya tugas penyelenggaraan rahasia. Kata penyelenggaraan di sini memiliki makna sebuah rencana yang ditenun dengan sangat teliti, seperti jalinan benang pada sehelai kain. Semua ini terjadi di dalam rencana rahasia Allah yang terjalin begitu erat. Namun, penyelenggaraan rahasia ini bukan hanya untuk Paulus. Ketika Allah lah membawa keselamatan kepada setiap kita, saat itulah rencananya yang tersembunyi bagi dunia dinyatakan kepada kita secara pribadi. Ketika Allah menuntun kita yang ada di tempat ini, kepada Injilnya, kepada Yesus Kristus, Ia membawa kita ke dalam keselamatan. Keselamatan kita ini telah Ia kerjakan di dalam rencana rahasianya yang ada sejak kekekalan, sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Akan tetapi, Paulus menegaskan bahwa penggenapan rencana rahasia itu tidak berhenti pada tingkat pribadi. Kasih karunia besar yang ia alami juga menjadi sebuah tugas yang dipercayakan kepada jemaat di Efesus. Ayat 10 mengatakan, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Kasih karunia yang membawa Paulus kepada keselamatan kini diperluas melalui dirinya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Namun, tugas itu tidak berhenti hanya pada Paulus. Sama seperti Paulus dipakai secara pribadi untuk memperluas kerajaan Allah, kini setiap anggota jemaat di Efesus juga dipanggil untuk dipakai dalam tugas pemberitaan Injil Yesus Kristus. Dengan demikian, Paulus membuat jemaat di Efesus yang membaca surat ini sadar, sekarang giliran kita untuk dipakai bagi kerajaan Allah dan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Dalam ayat 11, ia menambahkan, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dengan ini, Paulus memberitahukan kepada jemaat
bahwa panggilan mereka juga merupakan bagian dari rencana kekal Allah. Namun, kita tahu bahwa meskipun gereja mengemban tugas pemberitaan Injil, berbagai penderitaan dan kesusahan bisa saja datang. Allah memang selalu menyertai umatnya. Tetapi ia tidak menjanjikan jalan yang mulus tanpa penderitaan, kesusahan, dan kesulitan. Paulus, yang menulis surat ini dari dalam penjara, berkata kepada jemaat di Efesus untuk menguatkan dan menghibur mereka. Dalam ayat 12, ia berkata, "Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya." Lalu dalam ayat 13, ia menambahkan, "Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu." Mengapa kita mengalami penderitaan, kesesakan, dan kesulitan saat memberitakan Injil dan melayani Tuhan? Mengapa orang-orang yang melayani bersama terkadang berselisih atau mengalami kesalahpahaman? Pertama, karena selain Allah yang bersukacita, ada pihak lain yang sangat membenci pemberitaan Injil. Pihak itu adalah iblis dan kuasa kegelapan, yang tidak ingin seorang pun diselamatkan. Mereka sama sekali tidak senang saat kita memberitakan Injil. Iblis akan berusaha dengan segala cara untuk menghalangi pemberitaan Injil, menjatuhkan kita, dan menghambat perluasan kerajaan Allah. Meskipun ia tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah, ia akan terus mencoba mengganggu dan menghalangi pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya, semakin giat kita memberitakan Injil dan melakukan kehendak Tuhan, semakin gencar pula iblis menyerang kita. Ia akan mencoba menyusup ke dalam persekutuan untuk memecah belah dan menimbulkan berbagai kesulitan. Oleh karena itu, saat kita mengalami penderitaan dan kesulitan dalam pelayanan, janganlah kita berkecil hati atau berputus asa dan bertanya, "Mengapa ini terjadi?" Sebaliknya, kita harus berdiri teguh dalam kehendak Allah dan selalu ingat bahwa iblis sedang berusaha menghalangi kita. Setiap kali tantangan itu datang, tugas kita sebagai orang percaya adalah meneguhkan hati, merenungkan bagaimana kita dapat lebih lagi menggenapi kehendak Allah, dan bagaimana kita dapat semakin bersatu sebagai gereja di dalam Injil. Lalu, mengapa Paulus yang berada di penjara justru berkata, "Kesesakanku itu adalah kemuliaanmu"? Jemaat di Efesus mungkin merasa bingung. Ketika Paulus di penjara, mereka bisa saja berpikir, iman kita ditentang oleh pemerintah. Kita percaya kepada Allah dan anaknya Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi, yang juga menyembah Allah, justru mengatakan bahwa ajaran Paulus ini salah. Apakah jalan yang kita ikuti ini benar? Namun, Paulus menegaskan bahwa penderitaannya adalah kemuliaan mereka. Ia seolah-olah berkata, penderitaan yang kualami karena Injil ini justru membuktikan betapa aku setia di hadapan Allah. Betapa Allah berkenan dan betapa iblis membencinya. Iman kalian tidak sia-sia. Kalian sedang menggenapi kehendak Allah, yaitu rencana yang telah Ia siapkan sejak semula. Oleh karena itu, penjaraanku ini adalah kemuliaanmu. Jangan tawar hati. Saat memberitakan Injil, kita akan menghadapi banyak kesulitan. Namun di tengah semua itu, marilah kita meneladani Paulus. Dengan memahami adanya peperangan rohani, kiranya kita dapat memberitakan Injil dengan lebih banyak sukacita, anugerah, dan ucapan syukur. Allah berkenan atas hal itu, dan melalui kita, Ia akan memperluas kerajaannya. Sama seperti Paulus menasihati jemaat di Efesus, kita pun adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia di dalam rencana Allah dan telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Sebagaimana Paulus menguatkan jemaat Efesus agar Injil terus diberitakan, bahkan saat ia di penjara, kiranya kita pun dapat mengemban tugas pemberitaan Injil ini dengan sekuat tenaga dalam situasi apapun. Di gereja kita, ada berbagai kesempatan untuk memberitakan Injil. Ada tim penginjilan hari Kamis, ada kelas kabar surga untuk anak-anak. Mungkin ada di antara saudara yang sudah memberitakan Injil secara pribadi di lingkungan masing-masing. Tetapi gereja juga menyediakan wadah untuk kita melayani bersama-sama. Ini adalah tugas yang harus kita emban sebagai satu tubuh Kristus. Inilah saatnya bagi kita semua untuk berpartisipasi, menaruh perhatian, dan mendukung dalam doa. Namun, terkadang kita menghadapi tantangan hukum. Terkadang ada orang yang memfitnah kita di internet dan menyuruh kita berhenti. Terkadang di lokasi penginjilan, kita ditolak atau bahkan dihina. Meskipun kita melayani dengan sukacita, pelayanan penginjilan tidak selamanya dipenuhi sukacita dan ucapan syukur. Terkadang kita harus menanggung hinaan, dan seperti yang dikatakan firman Tuhan hari ini,
Ada kalanya kita merasa tawar hati atau mengalami penderitaan. Namun, alasan kita tidak berhenti memberitakan Injil di jalanan adalah karena kasih karunia Allah yang kita terima begitu besar. Sama seperti Paulus, tidak dapat berhenti karena anugerah yang ia terima. Dan sama seperti ia meyakinkan jemaat Efesus bahwa penderitaannya adalah kemuliaan mereka, kiranya kita pun tidak pernah ragu dalam tugas pemberitaan Injil ini. Jika memungkinkan, berpartisipasilah langsung dalam pelayanan penginjilan. Jika tidak, doakanlah pelayanan tersebut. Jika ada cara lain untuk membantu, marilah kita semua menjadi jemaat yang mendukung dengan cara apapun yang kita bisa. Injil Allah harus diberitakan. Kasih karunia Allah harus dibagikan. Jika anugerah Allah hanya berhenti pada diri saya, ia tidak akan bertumbuh. Padahal, ketika Allah menyelamatkan dan memberi kita kasih karunia, tujuannya bukanlah agar anugerah itu berhenti pada kita saja. Bayangkan sebatang lilin yang menyala. Jika apinya hanya menyala sendirian, ia akan padam saat lilinnya habis. Demikian pula api Roh Kudus, api kasih karunia Yesus Kristus di dalam hati kita. Jika hanya menyala untuk diri kita sendiri, ia akan padam. Tetapi jika api di dalam diri kita menyulut lilin di sebelah kita, menyalakan api di hati orang lain, maka api itu akan bertambah besar. Dari satu nyala lilin yang kecil, api itu akan terus menyebar hingga menjadi terang yang benderang. Itulah hakikat Injil dan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Saya berdoa kiranya, saat kita membagikan kasih karunia yang kita terima, hal itu menjadi kemuliaan bagi kita dan menjadi sarana untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kiranya setiap kita yang hadir di sini mengambil bagian dalam pekerjaan mulia ini. Daripada bersemangat membicarakan hal-hal duniawi, marilah kita menjadi umat yang dengan segenap hati dan jiwa memberitakan Yesus Kristus yang kita kasihi dan kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita. Bahkan dari dalam penjara, Paulus melakukan yang terbaik untuk memberitakan Injil, menguatkan iman jemaat di Efesus, dan memperluas kerajaan Allah. Jika Paulus bisa melakukannya dari dalam penjara, betapa lebih giat lagi seharusnya kita yang berada dalam kebebasan memberitakan Injil. Marilah kita berdoa dan berpartisipasi agar pelayanan-pelayanan penginjilan kita semakin bersinar. Secara khusus, pendeta emeritus kita sedang melayani dengan segenap hati melalui tim penginjilan Wu Moha. Saya mengajak kita semua untuk mendoakan pelayanan tersebut, berharap agar buah yang limpah dapat dihasilkan, dan kita dapat bersama-sama mendukungnya.